Oke guys, masih dari Haidakan, sebuah tempat di Provinsi Uttarakhand yang ada di negara India. Jadi ini suatu daerah yang pemandangannya bagus banget ya. Saya lagi ada di ashram ini. Ashram itu kalau bahasa Indonesia itu asrama. Jadi ini letaknya itu di kaki Gunung Himalaya. Jadi Gunung Himalaya itu adalah pegunungan ya yang sangat besar. Dan itu di belakang saya yang tinggi itu adalah kaki Gunung Himalaya. Jadi di balik gunung itu, di balik gunung yang tinggi ini, di balik sana ya, itu adalah nanti akan ada rangkaian pegunungan tertinggi di dunia ya, Himalaya itu sendiri. Nah, saya sekarang lagi ada di kakinya, di kaki Gunung Himalaya. Jadi ini luar biasa banget, sebuah experience yang luar biasa, dan saya harap tadi teman-teman ya, kita di sini nggak bicara agama ya, tapi mendapatkan satu experience lah, experience bisa kesini gitu kan. Dan ini akan jadi seru banget sebenarnya, akan jadi suatu pengalaman yang sangat menarik. Nah, jadi satu yang saya mau share di sini adalah karena ini kaitannya dengan spiritual juga ya. Tapi saya nggak mau membahas tentang agama tertentu, nggak. Saya nggak mau membahas tentang agama karena menurut saya ada satu yang sangat-sangat fundamental yang kita harus pahami ya sebagai manusia yang ingin terus bertumbuh. Makanya kan YouTube channel ini judulnya Naik Level Indonesia. Jadi supaya teman-teman orang-orang Indonesia itu bisa naik level. Jadi paling tidak saya bisa memberikan sebuah masukan, sebuah ide yang mana kalau misalnya nanti ditelaah dengan baik, lalu kemudian dipahami dengan baik, saya harap bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Dan saya harap ini menjadi legacy juga buat saya secara jangka panjang ya. Selama YouTube masih ada, maka legacy ini akan terus ada. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi gini, pernah nggak sih ketemu teman, saudara, kenalan, kerabat yang tiba-tiba jadi spiritual banget gitu? Jadi spiritual banget. Tapi kemudian ketika ditanya kenapa dan digali lebih jauh, ternyata sedang ada masalah dalam hidupnya. Lalu kemudian akhirnya dalam tanda petik agama itu menjadi satu pelarian. Yang biasanya omongannya kayak gini. Ternyata ketika ada masalah emang paling bener kita jadi spiritual aja. Rasanya hidup ini lebih bahagia. Rasanya masalah tidak pernah ada. Wah. Padahal semua masalah dibuat atau kita alami sebagai pembelajaran untuk kita naik level. Jadi teman-teman yang nonton channel-channel video-video di channel YouTube ini, ya saya harapkan adalah orang-orang yang punya masalah tapi tetap punya keyakinan bahwa bahwa masalah itu adalah ada supaya kita bisa naik kelas, supaya kita bisa naik level, supaya kita bisa upgrade diri kita, sehingga kita bisa menjadi jauh lebih sukses ketika masalah itu terselesaikan. Jangan lari dari masalah. Masalah harus dihadapi. Jangan kemudian kita jadi jadi anak yang spiritualis banget, jadi yang dikit-dikit ngomongnya agama. Hanya karena itu menjadi pelarian. Ketika kita punya masalah, itu salah besar, jangan. Masalah itu harus dihadapi. Cuman sering kali ya, kita merasa masalah itu sangat besar sehingga kita merasa overwhelmed. Padahal ada banyak sekali orang di dunia ini yang udah pernah merasakan masalah kita, dan solusinya sebenarnya ada di depan mata, tapi kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat kenapa? Karena kita udah pusing duluan. Udah pusing pala. Saya kasih contoh. Ini contoh konkret banget. Ini banyak banget yang nge-DM saya di Instagram. Ini punya masalah ini. Hutang. Jadi ngutang sama orang, ngutang sama rentenir gitu kan. Lalu kemudian ngutang di pinjol, cuman karena nggak bisa bayar cicilan, akhirnya diteror sana sini, keluarganya diteror, bosnya diteror, semua diteror. Akhirnya dia stres, pusing, sakit, akhirnya jadi stres berat. Ketika stres nggak bisa mikir, tidak bisa ada action untuk mengatasi masalahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Cari pelarian. Pelariannya biasanya kemana? Ya amit-amit ya kalau misalnya ada yang akhirnya jadi pecandu obat-obatan terlarang, ada yang akhirnya ya mengambil hidupnya. Tapi ada juga kemudian orang-orang yang pelariannya adalah ke spiritual gitu loh. Jadi akhirnya malah jadi
pimpinan agama dan selanjutnya dengan dalih adalah, wah harta mah nggak bisa dibawa mati, wah harta mah hanya untuk di dunia aja, yang penting kan kita ngejar akhirat. Menurut saya mestinya yang benar adalah kalau kita mau gaya hidup seperti itu, it's okay, nggak ada yang salah. Kalau kita ingin menjadi orang yang fokus dengan agama, ingin fokus 20 jam sehari dengan berdoa, ingin ingin menjadi penyiar agama, it's okay, nggak ada yang salah dengan itu. Itu bagus sekali, dengan catatan semua tanggung jawab kita sudah terselesaikan. Misalnya, kalau misalnya seorang laki-laki sudah menikah, punya suami, sudah punya anak, selesaikanlah tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan anak. Selesaikan tanggung jawabnya dulu. Kalau misalnya sebagai seorang pengusaha, selesaikan dulu tanggung jawabnya sebagai seorang pengusaha. Misalnya, kalau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tanggung jawabnya adalah apa? Membina rumah tangga, membesarkan anak-anak. Selesaikan tanggung jawabnya, berikanlah mereka bekal yang cukup. Berikanlah mereka penghasilan yang cukup untuk mereka menghidupi dirinya. Karena ya Anda mau jadi pemuka agama silakan, mereka kan belum tentu mau. Mereka kan pengen misalnya masih mau mengejar sekolahnya, anak-anak masih mau mengejar cita-citanya, ya bekali mereka. Seperti itu. Lalu kemudian sebagai seorang pengusaha misalnya, selesaikan tanggung jawabnya. Kalau misalnya masih ada hutang ya dibayar dulu. Kalau misalnya masih ada belum punya tim untuk didelegasikan tugas-tugasnya, ya cari dulu timnya. Kalau sebagai owner belum punya dirut, ya cari dulu dirutnya. Selesaikan dulu pajak-pajaknya semuanya. Baru kemudian pensiun, kejarlah itu spiritualitas, agama apapun silakan. It's okay, itu bagus sekali. Jangan sampai. Nah ini yang saya beberapa kali ketemu ya. Saya juga bingung kok bisa begini. Orang-orang akhirnya mereka fokus kepada agama karena mereka udah tidak kuat lagi dengan dalam tanda petik keduniawian. Udah nggak kuat lagi diteror sama pinjol, udah nggak kuat lagi ditagih hutang-hutangnya, udah nggak kuat lagi untuk bayar uang sekolah anak. Wah tuh banyak tuh yang curhat kayak gitu. Akhirnya mereka menjadi jalan hidupnya duniawi. Ketika saya tanya, itu bapak atau ibu ya mengambil keputusan seperti ini, apakah hutangnya udah selesai? Belum, saya udah pasrahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya nggak gitu dong. Karena udah dipasrahkan kepada Tuhan. Karena semua ini hanya duniawi belaka, ya dia hanya mengejar akhirat. Waduh. Menurut saya jangan kayak gitulah. Karena gini, kita hutang itu kan artinya ada tanggung jawab yang kita ambil. Hutang itu harus dibayar. Karena ngapain kita mencetak karma baru yang tidak baik? Jangan sampai kita disumpahin orang ya, sehingga malah jalan kita di dunia ke spiritualitasannya malah akhirnya terganjal. Sayang banget. Padahal kalau itu diselesaikan, yang doain lebih banyak. Saya pernah kok berhutang, dan ketika saya berhutangnya ya yang saya bayar kemudian bilang semoga rezekinya lancar terus, semoga semakin sukses ke depannya. Doanya banyak kalau utangnya kita lunasin, banyak. Saya juga pernah. Saya pernah dalam posisi kelilit utang. Memang pusing, stres, tapi apa yang saya lakukan? Ya, saya kemudian adalah masanya beristirahat, menenangkan diri. Saya pernah mengalami itu, it's okay. Ketika saya menenangkan diri, orientasinya adalah mencari solusi. Ini bedanya. Orientasinya mencari solusi. Apakah saya berdoa pada Tuhan? Sangat. Doanya tulus banget dari dalam hati yang paling dalam. Tapi kemudian saya mencari solusi, apa yang harus dilakukan. Saya nggak lari dari tanggung jawab, itu bedanya. Jadi teman-teman, apapun masalah Anda saat ini, percayalah. Jadi ada yang curhat sama saya punya utang 10 juta, saya punya utang 15 juta. Ya utang saya miliaran. Tapi utang saya utang yang baik, utang yang bagus, utang untuk beli aset, yang bayar adalah dari cash flow si aset, jadi nggak ada masalah. Nah jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat di sini, paling tidak memberikan gambaran bahwa ya kita harus bertanggung jawab dalam hidup ini.
harus tanggung jawab. Nggak boleh yang namanya kabur dengan dalih ingin mengejar akhirat. Wah, nggak boleh itu. Kita harus tanggung jawab dalam hidup ini. Apapun peran yang kita ambil, entah sebagai seorang bapak, seorang ibu, sebagai seorang orang tua mungkin, sebagai seorang anak, kita juga punya tanggung jawab. Sebagai seorang mahasiswa, kita punya tanggung jawab. Sebagai seorang karyawan, pengusaha, sebagai pemerintah, apalagi tanggung jawabnya luar biasa besar. Dan apalagi nanti kalau kita memilih menjadi pemimpin agama, jadi pemuka agama, mengejar dunia spiritual yang kita mengajar, punya pengikut-pengikut, wah itu tanggung jawabnya sangat dahsyat, besar sekali. Karena kita bertanggung jawab atas perjalanan spiritual orang lain. Hati-hati, jangan sampai tanggung jawab duniawi kita kabur, kita malah ingin bantu orang supaya maju secara spiritual. Oh jangan, itu nanti akan tidak baik sekali. Jadi selesaikan semua kewajiban duniawi, baru kemudian kita enak deh kalau kita mau naikin level kita, meningkatkan level spiritual kita. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.